Jadi penggalangan dana itu di hari pertama diusulkan oleh karena memang sampai detik ini di hari keempat kemarin pengeluarannya sudah sangat besar. Jadi ini alasan Indra Bekti tak bisa gunakan BPJS. Terungkap siapa sosok yang pertama berinisiatif galang dana. Selamat datang di Seruni Channel. Komo Riki, salah satu sahabat dari Indra Bekti dan adik ipar dari Aldila Jelita, akhirnya memberikan klarifikasi terkait open donasi atau penggalangan dana Indra Bekti yang kini ramai diperbincangkan oleh publik. Karena penggalangan dana ini pula lah, Aldila Jelita diketahui mendapatkan kecaman dan hujatan dari netizen yang nyinyir dan mencap buruk istri Indra Bekti tersebut. Lewat feed Instagramnya, Komo pun dengan tegas memberikan pernyataan dan pembelaannya. Nah, di sini gua mencoba untuk memberikan informasi ke teman-teman tentang penggalangan Kak Bekti. Jadi banyak banget di luar sana itu orang berspekulasi, orang menuduh, orang menjudge gitu tentang segala sesuatu yang mereka nggak tahu. Komo Riki mengungkapkan sejatinya rekan-rekan artis lah yang memberikan inisiatif untuk menggalang dana untuk Indra Bekti. Jadi penggalangan dana itu di hari pertama diusulkan oleh teman-teman artis. Teman-teman artis mau untuk melakukan penggalangan dana untuk Kak Bekti. Di hari pertama dia masuk rumah sakit. Nah, tapi dari keluarga tadinya bilang jangan deh. Nah, tapi udah 2 harinya Kak Bekti di rumah sakit ternyata biayanya besar. Dan per hari ini itu udah hampir 1 M biayanya. Menurutnya, awalnya keluarga tidak setuju. Namun, biaya yang membengkak mencapai 1 M dalam beberapa hari membuat keluarga akhirnya menyetujui open donasi untuk pengobatan Bekti. Nah, jadinya makanya penggalangan dana itu tadinya adalah untuk memberitahukan ke teman-teman, orang yang punya hati baik, orang yang mempunyai rezeki lebih, yang mau untuk melakukan penggalangan dana, monggo silahkan gitu. Karena karena memang biayanya besar gitu. Komo pun menjelaskan mengapa Bekti tidak bisa menggunakan BPJS. Dan untuk memilih-milih rumah sakit, jadi Kak Bekti itu kan dia pingsan gitu. Dia pingsan terus pasti akan dilarikan ke rumah sakit yang terdekat gitu. Nggak mungkin juga lu akan nyari rumah sakit mana dulu yang BPJS segala macam, nggak mungkin juga. Pasti lu akan melarikan itu ke rumah sakit yang terdekat gitu. Pasti, itu udah pasti gitu. Ia juga mengungkapkan bahwa Bekti hingga kini masih berada di ruangan ICU dan tidak ada di ruang VIP ataupun kelas karena masih dalam perawatan intensif pasca operasi. Dan Kak Bekti itu pun juga masih ada sampai sekarang, sampai malam hari ini tuh masih ada di ruangan ICU. Masih ada di ruangan ICU, jadi dia nggak ada di ruangan rawat inap yang ada VIP, yang kelas 1, kelas 2, enggak gitu. Dia masih ada di ruangan ICU, jadi belum pindah ke ruangan inap gitu. Jadinya emang nggak akan bisa untuk downgrade kamar juga gitu. Sahabat Indra Bekti ini pun mengungkapkan bahwa Bekti sebenarnya memiliki asuransi, namun baru berjalan 6 bulan. Dan untuk kasus penyakit kritis yang dialami oleh Bekti tidak bisa langsung di-cover. Dan untuk asuransinya sendiri gitu, jadi Kak Bekti itu baru join asuransi sekitar 6 atau 7 bulan kalau nggak salah gue gitu. Dan penyakitnya ini adalah sakit yang kritis gitu. Dan sakit kritis itu ada masa tunggunya 1 tahun baru akan di-cover oleh asuransi gitu. Dan dia baru gabung beberapa bulan. Komo yang kemarin juga menemani Dila dalam konferensi pers ini pun menjelaskan mengapa hingga kini Bekti tidak dipindahkan ke rumah sakit yang mengcover BPJS. Jadi yang sakit itu adalah kepalanya. Untuk pindah-pindah rumah sakit itu nggak sama kayak lu sakit batuk atau flu gitu, yang bisa gampang lu nantinya pindah rumah sakit terus lu nunggu di ruang tunggu gitu, lu nunggu di parkiran atau segala macam, nggak segampang itu gitu. Jadi menurut Komo, karena kondisi sakit di kepala Indra Bekti lah yang membuat suami Aldila Jelita itu hingga kini tak bisa dengan mudah dipindahkan ke rumah sakit lain. Menurut adik ipar Indra Bekti ini, memilih rumah sakit tidak gampang dan tidaklah mudah. Harus cari dulu rumah sakitnya,
rumah sakitnya sanggup atau enggak, terus bagaimana nantinya perpindahan dari rumah sakit ini ke rumah sakit yang satunya, di perjalanan bagaimana, karena kepalanya gitu loh, jadi kepalanya yang sakit gitu, jadi harus banyak banget pertimbangannya gitu loh untuk memindahkan ke rumah sakit yang lain gitu. Namun menurutnya, keluarga Bekti sudah membicarakan dan berniat untuk memindahkan Indra Bekti ke rumah sakit lain jika kondisi tidak membahayakan untuk kesehatan Bekti. Tapi itu udah direncanain sama keluarga dan kerabat terdekat juga pastinya untuk memindahkan rumah sakit, bagaimana langkah-langkahnya dan seperti apa gitu ya kan. Dan untuk aset-aset, keluarga pun sudah membicarakan yang terbaik untuk bisa membantu membiayai kesehatan Indra Bekti. Untuk aset ya pastilah gitu lah, pasti udah dipikirin semua untuk sama keluarga. Makanya kembali membela Dila, Komo pun kembali menegaskan bahwa rekan artislah yang meminta istri Indra Bekti itu untuk membuka penggalangan dana agar rekan-rekan artis lain dapat mengetahui dan membantu Bekti saat ini. Penggalangan dana ini karena emang tadinya ini awalnya adalah ide dari para artis-artis teman-temannya Kak Bekti, karena Kak Bekti itu emang orang yang baik gitu, banyak membantu teman-teman artis yang lainnya juga, jadi teman-teman artis tergerak juga hatinya untuk membantu Kak Bekti gitu. Makanya karena alasan itulah akhirnya Dila mau menuruti saran dari rekan-rekan artis agar membuka open donasi untuk Indra Bekti. Kasih tahu sama Dila untuk ya udah open donasi gitu loh. Open donasi untuk Kak Bekti. Jadi untuk kayak memberitahukan gitu loh ke teman-teman yang pengen open donasi gitu. Ya udah monggo silakan gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi untuk memberitahukan itu ke teman-teman yang pengen untuk berbuat baik, yang punya rezeki lebih untuk membantuin Kak Bekti. Jadi ada di situ poinnya. Dan menurut Ricky Komo, Dila hingga saat ini bahkan tidak pulang ke rumah demi menemani sang suami dan belum bertemu dengan anak-anaknya. Untuk Dilanya sendiri, per hari ini, per malam hari ini gitu, udah berapa hari deh, dari hari Kamis kalau ada hari Rabu. Jadi udah berapa hari ini si Dila pun juga belum pulang ke rumah. Dia belum ketemu sama anaknya sama sekali. Dia masih standby di rumah sakit, nungguin suaminya, ngeliatin suaminya, dan berdoa untuk suaminya. Ia pun meminta kepada netizen agar tidak serta-merta memberikan kecaman dan hujatan kepada Dila dan keluarga bila tak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang emang nggak tahu ceritanya, nggak tahu permasalahannya, coba gitu kalian tahan untuk ngomongin atau untuk berkomentar gitu, karena nggak baik. Orang lagi kena musibah gitu. Orang lagi kena musibah, orang lagi berjuang banget untuk menyelesaikan dan membereskan musibahnya gitu. Tolong dibantu dengan doa gitu. Jadi jangan lu menjudge seseorang tapi lu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi Komo Ricky pun meminta doa untuk Bekti dan keluarga agar dapat kuat melewati masa-masa sulit ini. Di sini gue juga minta tolong juga ke teman-teman, mohon doanya gitu, mudah-mudahan si Kak Bektinya bisa melewati masa-masa ini, keluarga pun juga bisa melewati masa-masa sulit ini. Dia bisa cepat untuk balik ke di sana, pindah dulu ke ruangan rawat inap, bisa cepat pulih juga gitu. Jadi mohon doanya semua dan terima kasih. Semoga informasi ini bisa untuk meluruskan apa yang sekarang yang ada di sosial media. Terima kasih. Assalamualaikum. Sementara itu, tak tahan dengan kecaman netizen yang memintanya untuk menjual aset-aset dan barang berharganya untuk sang suami. Baru-baru ini, Aldila Jelita pun membuktikan dan memposting sejatinya ia telah menjual barang-barang berharga kepada orang baik yang mau membantu dan mensupport untuk pengobatan sang suami. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Saruni Channel.